Siapa aku? Mia terlonjak bangun dari kasur yang dia yakin bukan kasur di kamarnya sendiri. Dia mengamati sekeliling. Setelah kesadarannya pulih, dia pun merosot ke lantai kamar. Aku kotor, aku kotor. Mia menjeduk-jedukkan keningnya di dinding kamar David. Pada saat itu, pintu kamar didorong dari luar. Erlam melogokkan kepala karena mendengar bunyi dakduk-dakduk. Mia yang kepalanya masih menempel di tembok menoleh ke arah pintu. Mia, kenapa? Mas, dirihnya, nggak ada lagi pria yang mau menikahiku. Kenapa? Aku kotor. Mia? Aku pindah sendiri dari mobil ke kamar cowok dan bermalam di sini. Pandangan Mia nanar. Nggak ada lagi laki-laki yang mau menikahi cewek yang tidur di dalam kamar cowok. Kamu nggak pindah sendiri, kamu digendong. Mia justru semakin syok. Aku digendong? Ya, nggak mungkin kan digendong sampai lantai 2. Terus, kenapa aku bisa tidur sama Mas David? Mia histeris tanpa menjerit, teriakannya seakan tertahan. Kamu nggak tidur sama David, Mia. David tidur di luar. Sebenarnya kamu nggak tidur sama siapapun. Mia seperti baru digaplok sehingga bangun dari tidur panjang. Memangnya apa sih yang mau mereka lakukan pada Mia? So cantik banget. Ini gara-gara kalimat ibu-ibu rumpi kemarin yang bilang Mia tidur di sarang penyamun. Otaknya jadi traveling ke Puerto Rico. Sebuah senyuman malu-malu terbit dari bibir Mia. Dia lantas bangkit, merapikan rambutnya, dan berjalan dengan dada membusung. Pura-pura percaya diri, Mia bersiul-siul seraya meninggalkan kamar David. Aku telat bangun. Dia langsung ngacir ke dapur. Ketika Mia keluar dari kamar David, dia menyaksikan 3 orang terkapar di atas karpet ruang tamu. Tiga-tiganya tertidur lelap padahal sudah pukul 6:30. Hanya Erlang yang sudah bangun dan sedang mandi. Dia takkan sempat sarapan, jadi Mia membungkus serumpun anggur ke dalam kotak bekal, juga menaruh roti sobek ukuran jumbo beserta 1 susu kotak dan kacang hijau kotak karena tahu porsi makan lelaki itu cukup besar. Ketika Erlang sudah meninggalkan rumah dengan motornya agar lebih cepat sampai kantor, Mia pun mulai masak untuk sarapan. Dia membuka bungkus terigu cepat saji untuk ayam crispy, lantas membuat adonan basah dan sisanya ia taruh di piring untuk dibalurkan kering-kering. Rencananya, Mia akan masak ayam crispy dan menumis kangkung. Saat Mia masih berkutat di dapur, satu persatu cowok itu mulai bangun. Semalam, mereka tiba di rumah menjelang pukul 3. Sebenarnya, Mia tidak ingat apa-apa karena sudah terlelap sejak di mobil. Diingat-ingat lagi, Mia jadi malu sendiri. Bisa-bisanya dia berpikir telah terjadi peristiwa besar yang mengguncang dunia. Untung salah satu dari mereka hanya mengangkat Mia dari dalam mobil, bukan mengangkat hal-hal yang dianggap tabu hingga layak untuk diperbincangkan. Bisa habis Mia disantap ibu-ibu biang gosip. Oh iya, Mia jadi bertanya-tanya, siapa yang menggendongnya hingga ke kamar David? Apakah David sendiri? Atau Erlang? Atau bahkan Wibi, atau jangan-jangan Ishak. Mia penasaran tapi malu, andai harus bertanya. Kata cewek Wibi, Persia udah keluar dari grup ciwi-ciwi, jadi David fix putus nih. Pertanyaan itu datang saat mereka tengah sarapan, entah jenis kelembutan apa yang melekat pada diri Wibi. Dia bicara dengan lembut tetapi isi kalimatnya seringkali tanpa dipikir dulu, atau saking dekatnya mereka, David dan Ishak juga merasa biasa dengan pertanyaan yang Mia rasa masih begitu sensitif. Ya, masa David mau jadi bapak tiri buat tuh janin? Pertahanin Persia aja gue sampai harus jaga jarak dari orang-orang rumah. Kalian tahu kan, nggak ada yang setuju gue sama Persia. Setidaknya, dengan kejadian ini, lo harus mengaku kalau keluarga lo benar memandang Persia, men. Dia tidak sebaik yang lo bayangkan. David menghela napas. Selama 3 tahun ini, dia sempurna buat gue, men. Ya, kita tahu. Ini tuh kayak nilai setitik rusak susu sebelanga, tapi nilainya segede gas melon. Nggak rusak lagi, keruh tuh susu, komentar Wibi lempeng. Sakit banget tahu. Saat lo hani-hanian sama Persia lewat chat, mungkin dia lagi berduaan sama itu cowok bikin adonan.
Semua diam, tapi paham kemana arah obrolan Ishak. Mia khusyuk menggigiti ayam sampai-sampai tak terlalu menyimak. Jadi, sebenarnya Jadin itu anaknya siapa? Baru Mia kembali mengangkat kepala dan bergabung dengan obrolan saat mendengar pertanyaan Wibi. Sobat cowoknya, orang yang selama ini nyaris nggak pernah gue cemburui. Ya, karena mereka udah kenal dekat dari dulu. Wah, keluh Wibi dan Ishak bersamaan. Benar kata pepatah, sahabat adalah penikung paling hebat. Sudah berapa lama mereka mulai ngadon kalau gitu ceritanya? Wibi mengangguk-angguk dengan tatapan mengawang-awang. David mendesah dan menaruh piringnya begitu saja. Dia seperti mendadak kehilangan nafsu makan. Semalam gue terlalu syok. Gue butuh ketemu Persia sekali lagi buat bikin clear semuanya. Oke, good. Padahal gue udah janji sama bokap nyokap bakal bawa dia di acara keluarga nanti. Bakal gue tunjukin ke mereka kalau penilaian mereka terhadap Persia selama ini keliru. Ujarnya seraya menghela napas. Sekarang gak ada lagi perempuan yang bisa gue banggain di depan mereka. Siang tadi Erlan telepon agar Mia tidak usah masak untuk makan malam. Dia baru saja terima bonus jadi akan mentraktir mereka semua termasuk Mia. Tapi karena anak-anak ini ngelunjak, nggak ada yang mau menyamakan selera. Akhirnya diputuskan mereka akan memesan makanan sesuai selera dan menyantapnya di rumah. David yang mager akan memesan sate taichan dari aplikasi. Tampaknya dia belum bisa move on dari dunia persatean. Mia, Wibi dan Ishak jalan kaki keluar gang untuk mencari makanan yang mangkal, berderet-deret di pinggir jalan besar. Hai, kamu yang hamil di luar nikah ya? Lihat tuh, gara-gara kamu, temanku galau. Awas kalau dia sampai gantung diri, aku kawinin kau sama kucing oren. Mia menutup muka pura-pura tak mengenal Wibi ketika menyaksikan anak itu sedang mengacung-acungkan tangan, memarahi seekor kucing cantik dengan lonceng kecil di lehernya. Beberapa orang menatap Wibi aneh, ada pula yang senyum-senyum gak jelas. Mungkin batin mereka gak apa agak sengklek, yang penting ganteng. Mereka sedang menunggu pesanan di dekat lapak nasi goreng. Ishak yang ingin makan nasi goreng kambing, Wibi pesan di lapak sebelah, bebek panggang utuh untuk Erlang, dan bebek goreng untuk dirinya sendiri. Sementara Mia memesan mie Aceh, boba pinggir jalan dan martabak telur. Karena semuanya antri, jadi mereka menunggu di sebelah tenda tukang nasi goreng. Hey baby girl, happy banget kamu gak masak makan malam, tegur Ishak ketika mendapati Mia sedang senyum-senyum sendiri. Iya dong, sering-sering aja Mas Erlan traktir. Mas Ishak juga kalau udah dapat honor, jangan lupa traktir anak-anak. Gampang Mia, nanti abang traktir kamu, sekalian buat temu-temunya. Mia mendeci, apaan dah? Dia teringat sesuatu lalu bertanya, oh iya mas, emangnya Mas David kabur dari rumah karena hubungannya sama Mbak Persia nggak direstui ya? Yoi Mia. Kenapa gitu? Padahal dulu ya sebelum ketahuan hamil Mbak Persia kan cantik gitu. Biasa Mia, urusan orang tua, Davidnya udah dijodohin. Wah, haha, Mia justru tertawa kering. Kenapa Mia? Enggak, lucu aja, sama para orang tua, suka banget jodoh-jodohin anaknya. Kayak aku juga nih, enggak dinafkahi sama papa selama sebulan ini gara-gara menolak dijodohin. Iya kah? Pantes ya kamu takut kehilangan pekerjaanmu mengurus keempat bayi di kontrakan. Mia tertawa, dia mengobrol dengan Ishak karena Wibi sibuk bikin video buat konten TikToknya. Beberapa cewek mencuri-curi pandang ke arah Wibi. Jelas saja, jika dikasih rate dari bintang 1 sampai bintang 5, maka cewek-cewek akan ngasih rate 9 untuk wajah tampan dan imut dan menggemaskan itu. Ya gimana mas, aku kan harus bayar semesteran, segala macam. Abang nafkahin aja yuk. Idih. Atau abang pulangin aja biar Mia dijodohin. Enggak mau weh. Kenapa gitu enggak mau? Dijodohin kan enak, udah jaminan mutu, lolos scan dari ortu. Ya enggak suka aja, kurang menantang gitu. Aku kan suka kisah cinta yang biasa-biasa aja. Pasti karena dia udah om-om. Enggak dong mas,
Nggak tahu sih, aku nggak pernah tertarik buat tahu. Kamu belum tahu dia tapi udah nolak, apa juga ya jadi cowok itu? Mia tertawa. Jangan-jangan apa mas? Kamu dijodohin sama David. Ishak terbahak ketika mengatakannya. Habisnya kalian setipe sih, sok-sokan nolak padahal nggak tahu calon jodohnya kayak mana. Ya nggak mungkin atuh mas, papaku mana punya kenalan pengusaha orang Jakarta. Memangnya kenalan papanya Mia kayak gimana? Nggak gimana mas, biasa aja sih, nggak penting mas bahas keluarga aku. Ishak tertawa kecil. Ya udah, nggak usah stres, nanti abang beliin Kinder Joy. Mia terkekeh, dalam hatinya ketar-ketir. Semoga orang tuanya tidak pernah menemukan keberadaan Mia selama dia kabur. Bersambung.